Baik, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada gangguan. Kita lanjutkan. Itulah yang tadi disebut sebagai proses morfologi atau morfofonemik. Ada perubahan bentuk unsur dari kata yang asli menjadi kata yang beraneka ragam, yang mana memiliki makna yang baru. Ini menurut Fredo Laksono tadi sudah ya. Berikutnya terkait dengan dalam hal bahasa Jawa kuna, istilah bahasa Jawa morfologis digunakan proses penyandian. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa kuno ini konteks perubahan bentuk morfologis ini disebut sebagai bentuk sandi atau sebagai pengaruh istilah bahasa Sanskerta. Sandi dalam bahasa Sanskerta berarti berhubungan atau hubungan sendi. Dalam bahasa Jawa kuno menurut Wojo Wasito tahun 1982 halaman 5 itu menyebutkan dengan istilah kawi. Sandi berarti menghubungkan dua buah perkataan atau lebih menjadi satu. Jadi peristiwa morfofonemik termasuk sandi secara konkret terjadi akibat bertemunya bentuk kata yang satu dengan kata yang lainnya, terutama fonem vokal dari bentuk yang bertemu dalam proses morfologisnya. Kalau dalam bahasa Jawa kuno seperti ini misalkan songko ing menjadi sangkeng, ya konteksnya adalah songko. Kalau bahasa kunanya sangka ing dari sangkeng, kalau kita menjadi songko ya, kita mengenal suara o terbuka. Tansaka ing menjadi tansakeng, ma inget jadi menget ya, ma ulih jadi moleh, ma ujar jadi mojar, yang mana artinya mojar itu berkata. Jadi kata aslinya adalah ujar, uleh jadi muleh, mili am atau mo ili jadi mili ya, misalkan seperti itu. Inilah konteks-konteks bentuk morfologis, jadi penyandiannya. Ma inget menget, ini adalah konteks dua sandi yang berbeda. Ada sandi dalam, namanya sandi dalam di sini. Ma inget ada peleburan kata fonem mo menjadi a ketemu dengan i, vokal a ketemu dengan i berubah menjadi suara e menjadi menget. Soko i o ketemu i jadi e sakeng ya, tan sakeng sanko ing. Inilah yang disebut sebagai sandi, bentuk yang namanya morfologis. Dalam Jawa kuno strukturnya seperti itu. Jadi ada sandi yang disebut katakanlah bentuk morfem terikat. Ya, inilah sandi dalamnya itu sebagai, kalau kita mengenal dalam konteks linguistik terapan secara umum itu ada kita mengenal ya namanya morfem bebas dan morfem terikat. Nanti kita lanjutannya di sana nanti. Jadi kaidah morfonemik dalam bahasa Jawa kuno itu memiliki hal seperti ini. Ada pengurangan salah satu fonem karena terjadi peleburan dari keduanya. Tadi sudah ma'awak o, mawoko, ma'awak a, niro atau nira, an panambang an, jadi niran. N-nya ini lebur, bentuk A yang kedua menjadi lebur menjadi satu. Kalau dalam bahasa Sanskerta menjadi A panjang, niran, itu ya. Dalam bahasa Jawa kuno akan menjadi sandi, niro dan an jadi niran. Kalau dalam bahasa Sanskerta niran, A ketemu A, yang berikutnya jadi A panjang. Maajar menjadi majar. Kalau Sanskerta seperti itu. Kalau Jawa kuno majar, artinya memberitahukan atau mengajar. Ma'alap menjadi malap, artinya mengambil. Inilah konteks-konteks bentuk pengurangan salah satu suku kata atau fonem tertentu yang disebut sebagai peleburan atau bahkan keduanya yang terjadi dalam bahasa Jawa kuno seperti itu. Nanti kalian termasuk tugas yang saya sampaikan tadi, kalian menganalisisnya seperti ini, mencari teks-teks, kalian analisis seperti ini nanti. Konteks perubahan proses terjadinya kata dalam bahasa Jawa kuno itu akar mualannya seperti apa. Nah, ini Anda akan mengetahuinya seperti itu.
Pertemuan antara bentuk dasar yang berawal atau berakhir dengan fonem A dengan prefiks atau sufiks yang berakhir dengan konteks fonem A, keduanya melebur. Jadi konteks A tadi saya sampaikan, fonem A ketemu A lagi maka akan melebur A-nya ini. Pelafalan fonem dalam proses morfologis secara berulang, secara fonetis akan hilang, terjadi pengurangan dan menonjol bunyinya di belakang. Misalnya tadi sekarang ada tuhu dapat panambang atau akhiran en jadi tuhun, nya ini akan jadi hilang, melebur. Nanti kita lihat rengo en, rengo, rengo en, rengon, mendengar. Weli atau weli en jadi welin, welin. Wawa atau wawaan, wawan, welian, welin. Jadi lanjutnya, pelafalan fonem vokal A jika di belakangnya bertemu dengan vokal U dan fonem I akan terjadi morfofonemik sandi berikutnya. Jelas ini. Seperti tadi, mauleh jadi moleh. Vokal A ketemu vokal U menjadi vokal O, menjadi moleh. Vokal A ketemu vokal U menjadi molah. Maulah jadi molah. Artinya berbuat atau bergerak, melakukan. Wuruha atau wuruho, bahasa Jawa baru, wuroho. Bahasa Jawa kuno wuruha. Ada tambahan eng jadi wuruheng. Mengetahui. Jadi sekarang ini kata kawruh ini ternyata juga kawruh ini ada dalam bahasa Jawa kuno, hanya kawruh, wuruh. Bahasa kata akar katanya adalah wuruh, artinya melihat, mengetahui. Batara Indra, Batara Indra jadi Batarendra, artinya dewa Indra. Ini. Selanjutnya pelafalan bunyi I, fonem U, fonem O atau O jika bertemu dengan vokal A atau fonem AI maka akan jadi morfofonik sandi berikutnya itu mangilwa jadi mangilwa, karengoan dari karengwan, ananghi menjadi anangyo, tuhu o tuhwo yang artinya sesungguhnya dan sebagainya. Ini berikutnya terkait dengan ya ini. Jadi inilah yang disebut sebagai bentuk proses morfofonemik atau morfologis dalam bahasa Jawa kuno. Ini contoh sedikit untuk bisa dijabarkan nanti untuk diketahui berikutnya. Anda melihat untuk dianalisis berikutnya. Barangkali itu yang saya sampaikan, saya jelaskan. Sekali lagi kalau ada hal yang disampaikan nanti bisa dijabarkan melalui grup WA atau Google Classroom. Jadi yang namanya proses morfologis di dalam konteks bahasa Jawa kuno itu secara umum adalah konteksnya dalam teori linguistik terapan itu adalah bentuk perubahan dari kata terjadi karena ada pengembangan dari sebuah kata itu karena ada macam-macam faktornya, karena adanya afiksasi, ada reduplikasi, pengulangan kata, ada majmukisasi atau bentuk konjugasi, ataupun bentuk-bentuk kombinasi unsur-unsur yang lainnya, bentuk panambang unsur-unsur yang lainnya. Jadi kita bisa melihat dalam konteks bahasa Jawa baru, kita lihat, bisa kita temukan di dalam tembang-tembang sastra Jawa, bisa kita lihat ya. Misalkan iya iku yeku ya, narpati naropati, narendra nara endra ya. Prapta ing prapteng wisma si pocong muntago ya prapta artinya ketekan itu bahasa Jawa kuno itu prapta ing ada jadi prapteng namanya proses bentuk morfofoniknya menjadi sandinya prapteng, sandi dalamnya menjadi prapta ing. Jadi ini prapta ing ini ingnya itu sebagai bentuk morfem terikat, enggak bisa punya makna kalau tidak bersama-sama dengan kata aslinya. Prapta ing jadi prapteng.
Kalau prapto jelas mempunyai makna satu, artinya teko atau ketekan. Kalau ing belum tentu kita bisa maknai, kalau arti ing sendiri